Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali berjumpa dalam Sapaan Gembala Sekolah Kristen Lentera Ambarawa edisi bulan September. Sebelum kita mau mendengar firman Tuhan, mari kita akan berdoa. Bapa kami dalam surga, sore hari ini, kesempatan hari ini kami mau dengar firman-Mu, berbicaralah, kami membuka hati kami untuk Roh Kudus-Mu menerjemahkan dan Roh Kudus-Mu memberitakan tentang apa yang Tuhan ingin sampaikan pada kesempatan sore hari ini melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesempatan hari ini kita akan belajar tentang kesetiaan seorang murid Tuhan. Terambil di dalam Mazmur 101 ayat yang ke-6 berbunyi demikian. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku, orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat kesetiaan adalah karakteristik utama yang Tuhan cari di dalam setiap murid-murid Tuhan. Dan kita melihat di dalam Mazmur pasal 101 ayat yang ke-6 ini berbicara tentang mataku tertuju kepada orang-orang yang setia di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Poin yang pertama yang akan kita dengar pada kesempatan hari ini adalah memahami makna kesetiaan dalam konteks Mazmur 101 ayat yang ke-6. Yang pertama, saudara, definisi tentang kesetiaan. Kesetiaan sering diterjemahkan dalam bahasa Ibrani emun, atau kepercayaan atau iman yang teguh. Sedangkan chesed lebih merujuk kepada kasih setia atau loyalitas yang tak tergoyahkan. Kesetiaan di sini didefinisikan menjadi dua hal, yaitu kesetiaan tentang iman kita dan kesetiaan dalam loyalitas terhadap apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Mungkin di dalam pelayanan Bapak Ibu, mungkin di dalam keluarga, pekerjaan, Tuhan tuntut tentang kesetiaan. Lebih daripada itu, Tuhan tuntut tentang iman percaya kita. Kesetiaan terhadap iman percaya kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita melihat Daud mengatakan bahwa matanya tertuju kepada orang yang setia, yang memiliki arti ia mencari dan memperhatikan orang-orang yang mempunyai komitmen menjalankan kebenaran. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Kita sebagai murid-murid Tuhan, biarlah kita menjadi murid-murid yang setia. Setia di dalam iman percaya kita, loyalitas di dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita, sehingga apa yang kita kerjakan pasti Tuhan buat berhasil. Yang kedua, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang karakter kesetiaan yang berkenan kepada Tuhan, yaitu mata yang tertuju kepada yang setia. Memang di dalam kehidupan ini kita melihat dan kita memperhatikan banyak hal yang bisa mengalihkan pandangan kita daripada Tuhan. Mungkin soal perjodohan, pernikahan, percintaan, kesibukan kita, HP, sosial media kita, sehingga kita tidak lagi bisa fokuskan kehidupan kita untuk membangun hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Melalui doa-doa kita, melalui pembacaan firman, puji-pujian kita. Dan kita melihat bahwa ada satu kriteria yang Tuhan inginkan, kita memiliki kesetiaan di dalam kita menjalankan aktivitas kita sebagai orang yang percaya di dalam hal apa? Iman percaya kita dalam hal berdoa, dalam hal bersekutu dan sebagainya. Sehingga Ayub 34 ayat 21 juga dikatakan, karena matanya mengawasi jalan manusia dan ia melihat segala langkahnya. Ini menunjuk bahwa Tuhan memiliki perhatian khusus. Jadi kita menjadi pribadi yang setia
Tuhan akan memperhatikan kita secara khusus. Secara khusus Bapak Ibu. Jadi setiap pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini, kalau kita memiliki karakteristik Allah, yaitu tentang kesetiaan, saya pastikan Bapak Ibu semuanya dipandang Tuhan berbeda, diperhatikan Tuhan berbeda secara khusus. Kita melihat Daud dipilih karena hatinya yang setia. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita wajib menjaga integritas kita, konsistensi dan dalam tindakan kita, nilai-nilai prinsip kejujuran kita, dan mencerminkan karakter Kristus di dalam setiap apa yang kita kerjakan. Sehingga apa yang ada di depan kita, tantangan apapun, saya pastikan Bapak Ibu bisa untuk menghadapinya. Karena ada Tuhan yang memperhatikan hidup saudara. Yang kedua Bapak Ibu, kehidupan yang tak bercela. Seperti halnya Daniel, kita melihat contoh Daniel di dalam Daniel 6 ayat 10-23. Nanti Bapak Ibu bisa baca bagaimana Daniel mempunyai kesetiaan di dalam hubungannya dengan Tuhan. Di ayat 11 dikatakan 3 kali sehari ia berlutut. Tidak hanya berlutut, dia berdoa. Tidak hanya berdoa, dia memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Persoalan yang dihadapi Daniel, dia tetap melakukan, mengerjakan apa yang seperti yang dia kerjakan di rumah. Apa itu? Berlutut, berdoa, memuji Tuhan. Jadi saudara, kehidupan yang tidak bercela akan menjadi bagian di dalam kehidupan kita kalau kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Mari kita bangun hubungan itu. Satu hari mungkin Bapak Ibu bisa berdoa 3 kali seperti Daniel, atau mungkin lebih, membaca firman, merenungkan firman itu siang dan malam dan sebagainya. Maka firman yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah mengalami musim kemarau. Daun kita tidak pernah kering dan terus menghasilkan buah. Bagian yang ketiga Bapak Ibu, panggilan untuk melayani Tuhan. Jadi kita melihat kesetiaan seorang murid, ada satu karakter yang harus ada di dalam kehidupan kita, yaitu tentang melayani. Melayani bukan hanya sebuah aktivitas, melainkan sebuah identitas dalam setiap diri kita yang percaya kepada Tuhan. Yohanes 15 ayat 16 bagian A dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan, di situ dikatakan, aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Jadi saudara, Tuhan rindu kita menghasilkan sesuatu. Menghasilkan buah. Kalau di dalam Galatia pasal yang ke-5 tentang buah roh. Bukan buah-buah roh, buah roh. Hasilkan buah roh di dalam kehidupan kita. Caranya bagaimana? Caranya kita harus mau masuk di dalam melayani Tuhan. Karena di dalam melayani Tuhan kita ngerti. Kita semakin paham maksud dan tujuan Tuhan. Firman yang kita baca kita semakin mengerti bahwa tidak ada rancangan kecelakaan di dalam kehidupan kita. Tapi adalah sebuah masa depan yang penuh harapan. Dan inilah yang akan menjadi bagian di dalam kehidupan saudara dan saya. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau kembali berkomitmen pada kesempatan hari ini. Untuk kita bisa menjadi murid yang setia, pribadi yang setia, seorang pelayan yang setia, suami yang setia, istri yang setia, anak-anak yang setia. Untuk menjalani hidup yang tidak bercela, dan siap untuk melayani Tuhan sepenuh hati. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Tuhan, biar firman-Mu hari ini memberikan kekuatan secara khusus dalam kehidupan kami. Bagi kami yang mendengar, biar kami mempunyai satu kekuatan kembali untuk kami memiliki karakter Kristus mengenai kesetiaan itu di dalam kehidupan kami. Roh Kudus-Mu terus terjemahkan
firman-Mu yang sudah kami dengar, untuk kami boleh menjadi pelaku firman-Mu, sehingga kehidupan kami tidak jauh dari rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.